Perkenalkan, nama saya Artedi Roko Bukit dengan NIM 2115101052 dari kelas A. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok yang dimana tentang algoritma brute force dan rekursif yang saya kerjakan. Dan di sini bagian yang saya dapat itu pada bagian algoritma brute force di bagian achievement problem, dimana di sini diberikan n staff dan n tugas. Setiap staff diberikan sebuah tugas. Staff SI ditugaskan ke tugas dengan biaya C. Jadi di sini hal yang pertama diminta untuk mengapa algoritma dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang dimana di sini saya menjawab karena dapat kita tahu algoritma itu sangat membantu kita dalam menyelesaikan ketika kita mendapatkan suatu permasalahan. Karena algoritma dapat memberikan kita suatu jalan atau cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan waktu yang singkat dan lebih mempersingkat waktu dan mendapatkan cara yang lebih efisien. Dan di sini contohnya saya mengambil dalam permasalahan penguasaan, penugasan dan assessment problem. Dan tujuan dari menggunakan algoritma ini seperti saya katakan tadi, mencari solusi yang terbaik yang nantinya dapat menghasilkan biaya paling murah dan menyelesaikan permasalahan yang ada untuk di permasalahan yang ada. Dan untuk di permasalahan ini terdapat banyak staff dan task, dan ketika kita mencari solusi dengan cara manual, maka kita akan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar ketika kita tidak menggunakan algoritma. Maka dari itu kita menggunakan algoritma dalam menyelesaikan masalah untuk mempercepat dan mencari sebuah solusi yang paling terbaik dan paling efisien dalam waktu yang singkat, yang nantinya juga akan memberikan sebuah keuntungan bagi pengguna. Dan untuk pertanyaan kedua itu di bagian B itu kita disuruh merancang algoritma brute force untuk menetapkan tugas demikian rupa sehingga total biaya CI, J diminimalkan. Dan di sini saya membuat penyelesaian dan menjawabnya membuat sebuah rancangan algoritma brute force, yaitu beberapa langkah dalam perancangan algoritma dalam menyelesaikan assessment problem ini. Yang pertama itu menentukan nilai biaya minimal dengan nilai biaya yang paling besar atau tak terhingga. Dan untuk langkah kedua itu kita dapat melakukan assessment staff ke tugas, maka diperlukan langkah berikut yang dimana menghitung seluruh biaya total untuk assessment staff dan tugas. Dan jika biaya total yang dihitung kurang dari biaya minimum, maka perbarui biaya minimum dengan biaya total baru dan catat assessment staff tersebut ke dalam tugas yang baru untuk dijadikan sebagai solusi yang terbaik. Maka yang terakhir itu mengembalikan assessment staff ke tugas yang memberikan biaya minimal sebagai solusi yang paling terbaik. Dan untuk pertanyaan yang ketiga atau C itu periksalah kebenaran algoritma yang sudah saya rancang. Di sini saya memeriksanya dengan suatu permasalahan, yaitu membuat sebuah matriks 3x3, yang dimana kita tahu untuk memeriksa suatu kebenaran dari algoritma tersebut kita perlu mengujinya ke dalam beberapa kasus atau permasalahan. Seperti contohnya di sini saya membuat matriks 3x3 dengan array 4 2 3 1 4 7 8 6 5. Maka di sini saya akan mencari solusi yang paling optimal dengan cara menguji semua kemungkinan assessment staff ke tugas. Di sini saya menggunakan atau mengambil array indeksnya, setiap indeks dengan cara S1 itu dari staff di bagian baris pertama dan T1 itu adalah teks di kolom yang pertama. Jadi di sini saya mengambil S1 yaitu 4 dan T1 itu 4 dan menjumlahkan semuanya menjadi seperti ini. Dan di sini saya mendapatkan dua hasil yang paling kecil, paling minimum, yaitu dan menjadi sebuah solusi yang optimal, dan kita jadikan menjadi solusi optimal di dalam permasalahan tersebut, yaitu dengan nilai 8 dan 10. Dan untuk kesimpulan dari percobaan di atas adalah algoritma brute force ini dapat memberikan sebuah solusi yang optimal pada permasalahan ini.
Namun jika untuk jumlah nilai yang lebih besar, maka penggunaan algoritma brute force ini tidak akan seefisien sekarang karena memerlukan waktu yang lebih banyak dalam mencari solusi optimalnya nanti. Contohnya di matriks 4x4 bakalan lebih lama dibandingkan matriks 3x3 ini. Dan untuk pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang kedua itu diberikan 4 staff dan 4 tugas, yaitu 4 matriks dan 4x4 matriks 4x4. Maka disuruh membuat sebuah matriks biaya dengan mengisikan entry-entry pada matriks di bawah. Terapkan algoritma rancangan Anda untuk menyelesaikan instan permasalahan tersebut. Jadi di sini saya sudah menerapkan rancangan algoritma saya sebelumnya ke dalam permasalahan tersebut dan mendapatkan hasil seperti ini, yang dimana saya membuat sebuah mengisi isi dalam matriks ini, yaitu 1427639528415736, yang dimana saya mencari hasilnya sama seperti sebelumnya menggunakan menjumlahkan T1 S1 dan juga S2 menjadi T2, akan mendapatkan, dan di sini saya mendapatkan hasil yang paling kecil itu yang dapat dilihat nilai yang bernilai 8. Jadi untuk mencari, setiap nilai yang paling kecil itu akan menjadi sebuah solusi optimal atau biaya yang paling minimal di dalam permasalahan tersebut. Dan setelah itu kita lanjut ke dalam bagian kedua, yaitu algoritma rekursif. Dan di bagian algoritma rekursif ini saya mendapatkan bagian yang ketiga, yaitu algoritma pencarian binar atau binary search. Pada algoritma pencarian binar ini, hal yang pertama disuruh untuk menjelaskan apa yang menjadi input dan output dari algoritma penyelesaian yang akan saya rancang. Jadi di sini algoritma yang saya akan rancang yaitu berisi input yaitu array yang telah diurutkan dan akan dicari nilai target di dalamnya dan nilai target yang ingin dicari di dalam array tersebut. Jadi inputnya itu array tersebut bisa nanti digantikan dalam bentuk variabel atau parameter yang menyimpan nilai array, sedangkan untuk nilai target bisa diwakili dalam variabel atau parameter. Dan untuk output yang nanti dikeluarkannya itu adalah indeks dari elemen dalam array yang memiliki nilai yang sama dengan target tersebut. Jika target tidak ditemukan dalam array, maka algoritma akan mengembalikan nilai -1 atau dapat diganti dengan pesan error atau target tidak ditemukan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu disuruh untuk memberikan ide bagaimana algoritma tersebut dapat dinyatakan sebagai rekursif. Di sini saya menjawab dengan dapat, karena algoritma search ini dapat dikatakan sebagai rekursif karena tergantung pada elemennya. Apakah elemen tersebut lebih besar atau sebaliknya yang lebih kecil daripada nilai target. Jika nilai elemen tersebut memiliki nilai yang sama dengan nilai target, maka fungsinya akan mengembalikan indeksnya kembali. Dan jika arraynya kosong atau tidak memiliki nilai target, maka fungsi akan mengembalikan nilai -1 atau bisa juga dengan memberikan pesan error. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, periksalah kebenaran algoritma Anda. Jadi di sini saya sudah memeriksanya, dan jadi seperti sebelumnya, untuk memeriksa kebenaran dari suatu algoritma itu dengan cara mengujinya ke dalam beberapa kasus. Di sini saya mencobanya ke dalam ada 3 kasus. Yang pertama itu kasus pertama mencoba ke kasus ketika nilai target tidak ada di dalam array. Maka ketika kita memberikan input di dalam array tersebut dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, setelah itu kita mencari nilai target di dalam array tersebut dengan nilai 6, maka ketika kita mencari tersebut nilai algoritma tersebut untuk mencari nilai target tersebut, maka algoritma tersebut tidak akan ditemukan dan akan mengeluarkan output nilai -1 yang menunjukkan bahwa nilai target tidak ditemukan atau dapat kita gantikan dengan pesan error.
Dan untuk kasus kedua itu ketika nilai target berada di tengah array. Nah, ketika kita menginput nilai array 1, 2, 4, 5, 7 dan setelah itu kita membuat mencari nilai target yang dimana dengan nilai 5, maka algoritma tersebut akan otomatis mencari dan mengeluarkan outputnya dengan nilai 3, yang dimana 3 tersebut mengatakan bahwa nilai target telah ditemukan di indeks ketiga pada array 5. Dan untuk kasus ketiga itu saya membuat ketika arraynya kosong. Ini sama seperti kasus pertama yang dimana nilai target tidak ada di dalam array, maka kasus tersebut ini akan mengeluarkan output -1, yang dimana menunjukkan bahwa array kosong atau tidak ditemukan. Jadi kesimpulan dari dapat kita simpulkan dari kasus ini yaitu bahwa algoritma binary search tersebut sudah benar dan sudah dapat digunakan untuk mencari suatu nilai target di dalam sebuah array. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu kita diberikan sebuah array berukuran 2 pangkat n, di mana n lebih besar daripada 4, dan ilustrasikan algoritma tersebut, algoritma pencarian biner rancangan Anda dengan menggunakan contoh tersebut. Jadi di sini saya sudah memasukkan atau menggunakan algoritma yang sudah saya rancang ke dalam contoh tersebut, yang dimana sini 2n sama dengan 10 saya membuat karena di sebelumnya diminta untuk nilai n tersebut lebih besar daripada 4. Jadi di sini saya membuat n itu bernilai 10. Jadi untuk di sini nilai jumlah array itu 10 ini adalah jumlah array, yang dimana 10 saya membuat 10 indeks 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17. Dan di sini saya akan mencari nilai target itu adalah nilai 6. Dan untuk mencari nilai target tersebut yaitu pertama kita temukan nilai maksimum dan minimum dan maksimumnya, maka setelah itu nilai terkecil akan bernilai 0 dan tertinggi akan bernilai 9. Setelah itu kita hitung nilai yang ada di tengah dengan rumus minimum plus maksimum dibagi 2. Setelah itu kita bandingkan lagi dengan nilai A dengan nilai array yang di tengah dengan nilai target. Karena nilai array yang di tengah lebih kecil dibandingkan dengan nilai target, maka jika terjadi begitu, maka carilah nilai yang berada di sebelah kiri dari tengah. Lalu tentukan nilai terendah menjadi tengah plus 1 dan hitung kembali nilai tengah dengan menggunakan rumus minimum plus maksimum dibagi 2. Lalu bandingkan lagi nilai yang ada di tengah dengan nilai target, karena nilai yang di tengah jika nilai tengah lebih besar daripada nilai target, maka carilah sebelah kiri tengah. Maka selanjutnya tentukan nilai tertinggi menjadi tengah dikurang 1. Lalu hitung kembali nilai tengah dengan menggunakan rumus minimum plus maksimum dibagi 2. Maka selanjutnya bandingkan kembali nilai yang berada di tengah dengan nilai target, maka nilai yang di tengah sama dengan nilai target. Maka output yang akan didapat adalah target 6 ditemukan pada indeks yang ketiga. Dapat kita lihat nilai 6 berada di indeks yang ketiga 0, 1, 2, 3. Dan untuk selanjutnya itu disuruh untuk menghitung kompleksitas waktu dari algoritma tersebut. Jadi untuk kompleksitas waktu tersebut dari algoritma binary search adalah O logaritma n, yang dimana n adalah jumlah yang ada di dalam array, karena setiap mencari suatu nilai target berada di mana akan dilakukannya pembagian ukuran array menjadi 2 bagian, sehingga algoritma ini dapat menemukan nilai target dalam logaritma berbasis 2 dari beberapa jumlah elemen yang ada di dalam array. Dan untuk selanjutnya itu disuruh untuk mengimplementasikan algoritma tersebut pada bahasa pemrograman favorit Anda. Dan di sini saya akan mengimplementasikannya ke dalam bahasa C++, yang dimana sini sudah saya membuatnya.
yaitu menggunakan bahasa C++ sebelumnya, yaitu dapat dilihat di sini saya membuat program yang cukup sederhana karena sebelumnya juga disuruh untuk inputnya yang sederhana saja, yang dimana di sini saya membuat binary search integer array. Integer di sini membuat beberapa integer array, target, dan size yang digunakan untuk nantinya menjalankan program tersebut. Di sini saya membuat nilai minimum itu paling kecil adalah 0 dan nilai yang paling besar itu adalah jumlah dari size dikurang 1. Dan ketika pada baris ke-8 dan ketika jumlah terkecil lebih kecil daripada lebih kecil sama dengan nilai terbesar, maka nilai tengah akan menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu nilai minimum ditambah nilai maksimal dibagi 2. Dan jika array yang berada di tengah sama dengan nilai target, maka kita kembali ke melihat nilai tengah. Dan selanjutnya jika nilai yang di tengah lebih besar dibandingkan nilai target, maka nilai yang terbesar sama dengan nilai tengah dikurangin 1. Dan jika nilai terkecil sama dengan dan yang terakhir itu kita dan jika nilai terkecil, maka nilai tengah kita tambahkan dengan plus 1. Dan setelah itu kita return kembali dengan min 1. Dan untuk di sini saya membuat lagi mengisi array-nya itu dengan 13579, yang dimana untuk nilai targetnya saya membuat 5, bernilai 5. Dan di sini saya membuat untuk membuat integer result atau hasil, yang dimana binary search ini akan mencari nilai array, target, dan akan memanggil fungsi yang berada di binary search ini dengan parameter array, target, dan size of array dibagi size of array dalam kurung 0 ini adalah merupakan ukuran array yang hasil fungsinya akan disimpan ke dalam disimpan pada variabel hasil atau resultnya. Dan jika result tidak sama dengan min 1, maka jika nilai result tidak sama dengan min 1, maka akan dikeluarkannya pesan tersebut target tidak ditemukan pada indeks. Atau maka jika result tidak sama dengan min 1, maka pesan yang ini akan dikeluarkan seperti dikeluarkan oleh program target yang ditemukan pada indeks keberapa. Dan jika result tidak sama dengan min 1, maka pesan yang akan dikeluarkan adalah target tidak ditemukan atau dapat kita ganti dengan pesan error. Setelah itu kita return dengan return 0, dan dapat kita jalankan. Buktikan bahwa di sini saya mencoba untuk mencari target 7 gitaran, dan di sini target 7 ditemukan pada indeks ketiga 0, 1, 2, 3, dan kita ubah menjadi 5. Target 5 ditemukan pada indeks kedua. Benar. Nah, jadi untuk implementasi algoritma tersebut saya sudah mengimplementasikannya ke dalam bahasa para pemrograman C++, cukup sederhana.
Dan untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjut dengan apakah algoritma Anda dapat diubah menjadi algoritma brute force. Menurut saya untuk algoritma yang sudah saya buat ini tidak bisa diubah menjadi brute force, algoritma brute force, karena yang dimana kita tahu algoritma brute force ini adalah algoritma yang mengecek setiap elemennya, yang dimana array secara yang ada di dalamnya secara berurutan. Sedangkan algoritma yang saya buat ini adalah algoritma binary search, yang dimana menggunakan atau melakukan pencarian suatu array itu dengan melakukan pembagian dengan cara membagi dua bagian, dan setelah itu mengecek nilai yang ada berada di tengah. Maka setelah itu berada yang di tengah. Maka dari itu membuat bahwa algoritma binary search ini yang akan lebih efisien dibandingkan dengan algoritma brute force, karena untuk pengerjaannya lebih cepat, lebih mudah untuk menggunakan algoritma binary search daripada algoritma brute force. Dan sekian dari penjelasan pembagian tugas algoritma brute force dan rekursiv ini yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf tidak ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.